Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aurelia ingin memaparkan statement saya mengenai laporan analisis keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 9941 tahun 2025 tentang capaian pembelajaran mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah. Baik. Nomor 1, apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Statement saya menjawab iya. Alasannya, capaian bahasa Arab dalam lampiran 3 dasarnya itu telah merumuskan capaian dalam bentuk kemampuan yang dapat dilakukan murid seperti mengungkapkan, membaca, menulis, atau merespon teks. Ini menunjukkan bahwasannya CP tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan saja, tetapi sudah mengarah pada kemampuan formatif berbahasa secara konseptual. Ini tuh sejalan dengan prinsip pada bab 4 bahwasannya capaian pembelajaran itu harus mempresentasikan learning outcomes berupa apa yang dapat dilakukan murid dengan bahasa atau can do statement. Yang kedua, apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi? Iya. Alasannya, capaian pembelajaran telah menempatkan bahasa sebagai alat untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan sekedar objek kajian. Hal ini terlihat dari orientasi penggunaan bahasa dalam berbagai konteks seperti kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, dan praktik keagamaan. Dengan demikian, meskipun masih terdapat unsur kebahasaan, arah utama capaian pembelajaran ini sudah mencerminkan pendekatan makna meaning focus sebagaimana ditekankan dalam kurikulum berbasis capaian. Yang ketiga, apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Ya, alasannya unsur linguistik seperti kosakata dan struktur dalam CP ini tidak dirumuskan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana pendukung untuk mencapai kemampuan komunikasi. Ini itu menunjukkan bahwasannya CP telah mengikuti prinsip bahwasannya struktur bahasa Arab ini berfungsi sebagai resource for meaning making, bukan sebagai target utama pembelajaran. Dengan demikianlah, secara konseptual, CP sudah berada dalam kerangka fungsional komunikatif approach. Oke, yang keempat, apakah CP mempresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Ya, alasannya CP itu telah mempresentasikan tindakan komunikasi yang bermakna meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Misalnya aktivitas seperti memahami isi teks, menyampaikan informasi, menulis ungkapan sederhana merupakan bagian dari tindakan komunikatif utuh karena melibatkan proses pemaknaan dan penyampaian pesan. Nah, ini tuh sesuai dengan prinsip pada bab 4 bahwasannya CP itu harus menggambarkan kinerja komunikatif, bukan sekedar latihan linguistik yang terus isolasi. Selanjutnya, apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Tidak. Alasan saya, CP itu masih cenderung memisahkan maharah al-lughawiyah atau keterampilan bahasa, kayak menyimak, berbicara, membaca, menulis. Itu pendekatannya masih berbasis four skills terpisah, bukan integratif dalam satu tindakan yang komunikatif. 6. Apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Sebagian. Alasannya, CP Bahasa Arab menunjukkan adanya upaya menghadirkan keterampilan bahasa secara terpadu, terutama melalui aktivitas yang melibatkan pemahaman dan produksi bahasa. Namun, integrasi tersebut belum menjadi prinsip utama dalam perumusan capaian. Dalam banyaknya kasus, keterampilan masih banyak tampak sebagai komponen yang berdiri sendiri, bukan dalam sebagai satu tindakan komunikasi yang utuh. Secara teoritis, dalam pendekatan dari satu tindakan komunikasi yang utuh, secara teoritis ini dalam pendekatan komunikatif, keterampilan berbahasa harusnya tuh hadir secara simultan dalam praktik komunikasi. Oleh karena itu, CP ini baru mencerminkan integrasi secara parsial dalam sistemik.
Apakah CP mencerminkan tindakan bahasa seperti resepsi, produksi, atau mediasi? Sebagian. Alasannya, CP itu telah mencerminkan tindakan bahasa seperti resepsi menyimak, membaca, dan produksi atau berbicara menulis. Namun, dimensi interaksi dan mediasi merupakan ini bagian penting dalam kerangka kompetensi bahasa modern, tapi belum tergambar secara eksplisit. Akibatnya, representasi tindakan berbahasa masih cenderung linear, kayak input, output. Cerminkan dinamika komunikasi ini dua arah yang autentik. Oke, 8. Apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar kelas? Sebagian. Alasannya, sebagian rumusan CP mengarah pada aktivitas komunikasi, tetapi masih terdapat kecenderungan menggambarkan aktivitas belajar di kelas, bukan situasi komunikasi nyata. Misalnya, formulasi seperti memahami teks lebih menunjukkan proses kognitif daripada tindakan komunikasi kontekstual. Nah, dalam perspektif ini, kurikulum berbasis capaian merupakan tindakan bahasa seharusnya mempresentasikan penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata, sehingga aspek ini masih perlu diperkuat. 9. Apakah tindakan berbahasa dalam CP ini memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulisan, atau multimodal? Ya, alasannya sudah mencakup teks, lisan, dan tulis, meskipun multimodal itu belum dominan. Nah, yang ke-10, apakah CP menyebutkan penggunaan bahasa secara jelas? Sebagian. Alasannya, CP sudah menyebutkan konteks penggunaan bahasa, tetapi umumnya masih dalam bentuk tema umum seperti kehidupan sehari-hari atau kegiatan tertentu. Konteks tersebut belum dirinci menjadi situasi komunikasi yang spesifik, termasuk peran penutur, tujuan komunikasi, dan kondisi sosial. Akibatnya, konteks itu belum sepenuhnya berfungsi sebagai kerangka yang mengarahkan penggunaan bahasa secara tepat. 11. Apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekedar tema pembelajaran? Sebagian. Alasannya, konteks dalam CP ini lebih banyak menggambarkan topik pembelajaran daripada situasi komunikasi. Nah, ini menunjukkan bahwa orientasi masih berada pada what to learn, bukan how language is used in context. Nah, dalam pendekatan komunikatif, konteks harusnya menghadirkan skenario interaksi yang nyata, sehingga CP pada aspek ini perlu pendalaman. 12. Apakah konteks membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Tidak. Alasannya belum secara konsisten membantu menentukan fungsi komunikasi. Misalnya, meminta, menolak, dan menjelaskan. CP yang ideal ini seharusnya berbasis komunikatif situation, bukan sekedar tema. Pada CP saat ini, aspek pragmatik dan sosiolinguistik ini tuh belum kuat. Apakah CP dapat diobservasi melalui performa murid? Sebagian sih. Alasannya, CP dapat diamati melalui performa nyata, terutama pada keterampilan produktif. Namun, masih terdapat rumusan yang menggunakan kata kerja kognitif, seperti memahami. Nah, secara nggak langsung ini dapat diukur tanpa indikator tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keterukan sudah ada, tapi belum konsisten dalam seluruh rumusan. Nomor 14. Apakah bentuk tugas asesmen performatif dibayangkan dari rumusan CP? Tidak. Alasannya, rumusan CP ini belum sepenuhnya memungkinkan guru untuk membayangkan secara jelas bentuk tugas asesmen performatif yang dapat digunakan untuk menilai ketercapaian pembelajaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar rumusan CP masih berfokus pada kemampuan memahami teks atau menguasai unsur kebahasaan seperti kosakata dan struktur bahasa, hingga sulit banget nih untuk diterjemahkan dalam bentuk tugas asesmen performatif yang dapat diamati secara nyata. Dalam pendekatan ini, misalnya melalui kegiatan menjelaskan isi teks, melakukan percakapan sederhana, menyampaikan pendapat, atau menulis pesan kepada orang lain. Nah, namun dalam CP ini yang dianalisis, tindakan komunikasi tersebut belum dirumuskan secara eksplisit.
Akibatnya, guru akan mengalami lebih mencerminkan tujuan pembelajaran yang bersifat konseptual, bukan gambaran performa bahasa yang dapat dinilai melalui tugas autentik. Dengan demikian, berdasarkan indikator evaluasi mutu CP Bahasa Arab, rumusan CP pada lampiran 3 itu belum memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk asesmen performatif yang dapat digunakan untuk menilai capaian murid, sehingga indikator ini dinilai tidak terpenuhi. Nah, yang 15, apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Sebagian alasannya, CP ini telah berupaya menghindari abstraksi yang berlebihan, namun dalam praktiknya masih terdapat formulasi yang bersifat umum dan kurang spesifik. Akibatnya, terdapat potensi multitafsir dalam implementasi, terutama ketika guru menerjemahkan CP menjadi indikator pembelajaran dan instrumen asesmen. Dengan demikian, tingkat keoperasionalan CP masih perlu diperkuat. 16. Apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Sebagian. Alasannya, sudah ada kata kerja operasional seperti mengungkapkan, membaca, menulis, tetapi masih bercampur dengan kata kerja kognitif internal seperti memahami. Nah, dalam CP ideal, kata kerja harus mempresentasikan tindakan komunikasi nyata dalam apa yang diobservasi, misalnya menyampaikan informasi, menanggapi, mendeskripsikan, atau berinteraksi dalam percakapan. 17. Apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Sebagian. Alasannya, beberapa rumusan CP ini masih menunjukkan kecenderungan menggunakan kata kerja yang menekankan proses kognitif internal seperti memahami atau mengetahui. Kata kerja semacam ini tidak secara langsung menunjukkan performa bahasa yang dapat diamati dalam praktik komunikasi. Dalam paradigma pembelajaran bahasa berbasis capaian, kata kerja itu seharusnya menggambarkan aksi komunikatif yang dapat ditunjukkan murid melalui bahasa. Karena masih terdapat dominasi kata kerja yang bersifat kognitif, CP dalam lampiran tersebut belum sepenuhnya menghindari verba internal, sehingga penilaiannya hanya sebagian. Selanjutnya, apakah CP mencerminkan pengembangan kualitas performan bahasa dari fase ke fase? Sebagian. Alasannya, ada progresi antar fase, tetapi terlihat sebagian penambahan kompleksitas materi bukan kualitas performa. 19. Apakah progres ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol makna? Tidak. Alasannya, dalam CP Bahasa Arab, pada lampiran tersebut, progresi kemampuan lebih banyak ditunjukkan melalui penambahan jenis teks atau kosakata. Belum terlihat secara eksplisit bahwasannya murid berkembang dari 1. Penggunaan bahasa yang terbatas menuju penggunaan yang lebih fleksibel. 2. Komunikasi terbimbing menuju komunikasi mandiri. 3. Kontrol makna yang semakin kompleks. Padahal, dalam kurikulum berbasis capaian ini, perkembangan bahasa seharusnya tercermin melalui kualitas performa komunikasi, bukan sekedar bertambahnya konten linguistik. Karenanya, indikator progresi tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam CP, maka kriteria inilah dinilai yang tidak terpenuhi. 20. Apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Progresi ini masih cenderung ditentukan oleh akumulasi unsur kebahasaan atau kosakata atau struktur, bukan perkembangan kemampuan komunikasi saja. CP yang ideal juga menekankan progresi pada 1. Kompleksitas, 2. Kelancaran, 3. Ketepatan, dan 4. Kesesuaian konteks. Ini pun belum tampak kuat juga pada CP. Apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Ya, alasannya sebagian besar rumusan CP menggunakan struktur kalimat yang menempatkan murid sebagai pelaku tindakan. Misalnya, dengan bentuk seperti peserta didik yang tidak mampu memahami, mengungkapkan, atau menyampaikan, rumusan tersebut ini menunjukkan bahwa murid diposisikan sebagai subjek aktif dalam penggunaan bahasa, bukan sekedar penerima materi. Dalam CP berbasis pencapaian, murid itu memang harus
digambarkan sebagai pelaku tindakan berbahasa dalam konteks komunikasi. 22. Apakah redaksi CP ini berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajaran? Ya, alasan saya, rumusan CP ini pada lampiran 3 secara umum itu berfokus pada kemampuan yang harus dicapai oleh murid tanpa tercantumkan unsur pedagogis seperti metode pembelajaran, strategi guru, atau media pembelajaran. Hal ini tuh sesuai dengan prinsip kurikulum berbasis capaian yang menempatkan CP ini sebagai deskripsi performa murid, bukan sebagai panduan proses pengajaran. 23. Apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Sebagian. Alasannya, dalam beberapa rumusan CP bahasa Arab terdapat nilai-nilai seperti kesopanan atau etika komunikasi yang tercermin dalam konteks interaksi. Namun, nilai tersebut seringkali tidak terintegrasi secara eksplisit dalam tindakan berbahasa, melainkan hanya tersirat melalui tema atau konteks pembelajaran. Dalam CP yang ideal, nilai seharusnya muncul melalui cara murid berkomunikasi, misalnya dalam bentuk strategi, interaksi, atau pilihan tindak tutur. 24. Apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Sebagian. Alasannya, dalam beberapa bagian CP masih ditemukan nilai yang disampaikan secara normatif. Misalnya, terkait sikap religius atau moral yang tidak selalu dihubungkan langsung dengan tindakan berbahasa. Padahal, dalam pendekatan komunikatif nih, nilai ini seharusnya muncul melalui praktik komunikasi, bukan sebagai pernyataan terpisah. 25. Apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan pembelajaran dan asesmen? Ya, alasannya, CP memang sudah dapat berfungsi sebagai starting point dalam desain pembelajaran karena berorientasi pada kemampuan murid, mengandung arah aktivitas berbahasa, dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini tuh sesuai dengan prinsip outcome based curriculum, di mana CP ini menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. 26. Apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Sebagian. Alasannya, benar bahwa tujuan pembelajaran bisa diturunkan, tetapi masih perlu interpretasi guru tuh belum langsung operasional. Ini menunjukkan CP itu belum sepenuhnya spesifik, terukur, dan kontekstual. Dalam kerangka ideal bab 4 ini, harusnya CP ini bisa langsung diturunkan menjadi tujuan tanpa banyak penafsiran ulang. 27. Apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntunan performa komunikasi dalam CP? Sebagian. Alasan saya ini, materi kebahasaan belum sepenuhnya diturunkan dari kebutuhan komunikasi. Masih ada kecenderungan struktural dan desain. Masih semi komunikatif lah intinya. Belum sepenuhnya tuh berbasis text based atau communicative outcomes. 28. Apakah CP menyatakan suatu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Sebagian. Alasannya, memang masih ada CP yang memuat lebih dari satu kemampuan, sehingga sulit diukur secara spesifik dalam prinsip ideal satu CP. Nah, kuncinya ini satu CP sama dengan satu performa utama. 29. Apakah redaksi CP ini ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Sebagian. Alasannya, redaksi relatif jelas, tetapi masih berpotensi multitafsir pada kata kerja kognitif. Nah, yang terakhir, nomor 30, apakah rumusan CP ini tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Ya, alasannya secara umum nih, CP ini cukup ringkas dan padat. Nah, perlu diketahui bahwa pemurnian agar setiap CP ini harus memiliki satu kemampuan inti dan satu performa yang dapat diamati. Baik, mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan, dan itu pendapat saya mengenai alasan-alasan saya kenapa saya milih ya sebagian atau tidak. Kesimpulannya, capaian pembelajaran bukanlah sekedar beban administratif. Ia adalah poros konseptual menuju kurikulum berbasis cinta atau KBC. Bukan sekedar mencetak penghafal kaidah tata bahasa, membekali murid dengan life skill komunikasi untuk kaum global, namun melahirkan generasi moderat yang menggunakan bahasa Arab sebagai instrumen otentik untuk mencintai, menafsirkan, dan menghidupkan ajaran Islam. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.